Ukraina-Rusia. Latar belakang apa yang mendasari konflik tersebut? Let's go. Russian invasion. Russian invasion. Russian invasion. The Russian invasion. Russian invasion. Russian invasion. Dalam beberapa bulan terakhir, konflik yang terjadi antara Ukraina dan Rusia telah menyita perhatian dunia secara menyeluruh. Mulai dari isu kemanusiaan yang biasa terjadi dalam perang, hal lain yang menyebabkan ini menjadi concern semua pihak adalah dampak global yang menyertainya seperti krisis pangan dan energi, recovery ekonomi pasca pandemi, dan resesi global yang menyebabkan kontraksi politik seperti yang terjadi di Pakistan dan Sri Lanka. Namun yang lebih menakutkan dari itu semua adalah meluasnya fenomena yang sama di berbagai negara lain sehingga terjadinya the failed state yang masif. Kalangan yang pro-Rusia mengatakan Putin dan Rusianya merupakan penyeimbang dominasi Barat dalam hal how the capitalist runs the world. Dan bagi kalangan yang anti terhadap Rusia menilai bahwa invasi yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina merupakan ambisi orang yang berpaham kiri untuk merestorasi kembali Uni Soviet dengan konsekuensi besar terhadap kemanusiaan dan kebebasan. Namun sebelum melangkah lebih jauh ke dalam diskusi ini, kita perlu kembali ke sejarah untuk memahami konteks yang sebenarnya terjadi. Saat terjadinya Perang Dunia Kedua, di mana Uni Soviet, British, dan Amerika melawan fasisme Nazi, Italia, dan Jepang, kita tahu betul bahwasannya hanya dua kekuatan besar yang tersisa sebagai negara adidaya, yakni Uni Soviet dan Amerika. Kemudian dua kekuatan ini menjadi kiblat dari dua ideologi besar saat ini, yakni komunis dan kapitalis. Wait, bagaimana dengan Inggris? Bangkrut karena mahalnya biaya perang sehingga harus melepaskan banyak wilayah jajahannya. So, let's not talk about it. Uni Soviet dan Amerika kemudian berlomba-lomba menggantikan superioritas Inggris demi membangun pengaruhnya di belahan dunia lain. Persaingan antara keduanya mencakup kompetisi dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, militer, ekonomi, dan politik. Yang mana tujuan utama dari persaingan tersebut adalah untuk menjadi role model dan ikon dari ideologi mereka masing-masing agar mendapatkan political influence atau pengaruh politik di berbagai negara lain di dunia. So it happened, para intelektual dan filosofers di berbagai belahan dunia kemudian tergoda dengan kedikdayaan dua ideologi tersebut dan mencoba menerapkannya dalam struktur kenegaraan mereka masing-masing. Bagi kelompok yang pro-komunis, mereka mulai memperjuangkan pemikiran-pemikiran ala Karl Marx. Kemudian kelompok lain yang terpukau dengan kedikdayaan Amerika masih bertahan dengan imperialisme Barat, namun dalam bentuk yang sedikit lebih lunak, disebut dengan istilah kapitalisme yang datang dengan narasi kebebasan dan demokrasi. Sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, hampir semua major event yang terjadi memiliki benang merah dengan clash antara komunis dan kapitalis. Namun, tanpa konfrontasi langsung antara dua negara induk dalam bentuk perang militer. Mereka menamakannya dengan istilah Perang Dingin. Battleground-nya adalah negara-negara dunia ketiga seperti Taiwan, Korea, Guatemala, Venezuela, Iran, dan Meksiko, termasuk Indonesia dengan pemberontakan G30 SPKI-nya. Hal serupa juga terjadi di Argentina, Bolivia, Brazil, Chili, Paraguay, dan Uruguay yang terkenal dengan istilah Operation Condor yang banyak menimbulkan korban jiwa di Amerika Latin. Banyak analis politik dunia yang datang dengan berbagai macam teori untuk menjelaskan apa yang terjadi antara Ukraina dan Rusia. Tapi sebenarnya yang melatar belakangi konflik ini merupakan sentimen lama antara komunis dan kapitalis. Persis seperti apa yang terjadi di Afghanistan dahulu di saat kubu kapitalis menyokong Jamiati Islami dan Mujahidin untuk melawan invasi Soviet yang didukung kubu komunis Afghanistan. Pola yang sama juga terjadi di Vietnam, di mana Amerika gagal di Operation Phoenix. Soviet dan komunis China menjadi penyuplai senjata untuk Vietcong dan kemudian Amerika yang melakukan invasi. Kita hanya tumbal politik yang mereka mainkan untuk menguasai dunia, namun kita rela menumpahkan darah satu sama lain atas janji manis kesetaraan ala komunis dan kebebasan semua ala kapitalis. Tanah-tanah kita adalah medan tempur mereka, namun kita sulit sekali sadar akan hal itu. Ini perang mereka, bukan perang kita. Bung Karno pernah mengatakan, jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Sejarah pasti berulang. Dan pengulangan itu sedang terjadi di Ukraina. Ada sebuah kutipan menarik yang pernah diucapkan oleh Bung Karno saat beliau masih berkuasa dahulu. Imperialism is not yet dead, it is only dying. Namun pada Perang Dingin yang berakhir pada tahun 91, Sovietlah yang takluk. But communism was not dead. It was only dying. Dan kini mereka bangkit dan siap untuk hantaman yang lebih keras.